saja kita akan membahas materi. Cek it out. Oke, baiklah kita lanjut dalam materi kita yaitu pengantar dasar akuntansi dan kita akan berbicara teori di sini ya. Saya mau mulai dengan pertanyaan, apa itu akuntansi? Ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Supaya cinta akuntansi, ayo kita cari tahu apa itu akuntansi. Ya, akuntansi sendiri berasal dari kata account, yaitu bahasa Inggris, yang artinya adalah menghitung. Sedangkan akuntansi dalam bahasa Inggris merupakan suatu hal yang berhubungan atau dikerjakan oleh seorang akuntan. Oke, yang tadi itu adalah berbicara soal asal-usul mengenai kata akuntansi ya. Dan kita masuk ke dalam beberapa pandangan dari para ahli yang mengartikan apa itu akuntansi. Nah, kita mulai dari Mulyadi. Ya, Mulyadi memandang bahwa akuntansi itu difungsikan sebagai alat mencatat dan menjanjikan laporan keuangan untuk mempermudah manajemen dalam mengelola perusahaan. Dan kita fokus ke kata yang disampaikan yaitu alat. Ya, menurut Mulyadi akuntansi itu alat. Oke, bagaimana pandangan para ahli berikutnya? Oke, siapa berikutnya? Ya, menurut Sopar, akuntansi ialah alat yang digunakan sebagai bahasa bisnis di mana informasi yang disampaikan hanya mampu dipahami jika mekanisme akuntansi sudah dimengerti. Nah, Sopar dengan Mulyadi ini sama-sama memandang akuntansi sebagai alat. Sopar di sini mempertegas bahwa orang yang menyampaikan informasi akuntansi itu adalah orang yang benar-benar memahami mekanisme dari akuntansi itu sendiri. Ya, mungkin yang dimaksud itu adalah soal profesionalitas. Nah, kita melihat pandangan ahli berikutnya yaitu menurut Hollers, akuntansi merupakan suatu seni pencatatan dari proses transaksi keuangan. Nah, ini lain lagi. Dia berbicara soal seni. Ya, seni kan juga bagian dari profesi ya. Oke, kita lanjut. Ya, pendapat berikutnya itu dari Rudianto yang mengatakan bahwa akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan sebuah laporan keuangan kepada pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan kegiatan ekonomi dan keadaan suatu badan usaha tertentu. Oke, itu tadi beberapa pandangan dari para ahli ya yang mengatakan pengertian akuntansi. Nah, ada beberapa poin yang saya catat tadi. Yang pertama adalah akuntansi itu sebagai disiplin ilmu, akuntansi itu sebagai seni, akuntansi itu juga bisa sebagai alat, dan akuntansi itu akan memberikan informasi kepada pihak pengambil kebijakan. Oke, kita bisa menyimpulkan begini ya. Akuntansi adalah suatu seni pencatatan yang memproses dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, meringkas, mengelola, dan menyajikan data transaksi dalam bentuk laporan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang berkepentingan dan mudah dimengerti untuk pengambilan keputusan baik untuk pihak internal maupun pihak eksternal. Ya, poinnya adalah itu saya menyimpulkan tadi akuntansi itu sebagai seni pencatatan dan di dalamnya ada sebuah proses yang dijadikan alat untuk mengelola data menjadi laporan keuangan. Caranya itu dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, meringkas, mengelola dan menyajikan laporan keuangan. Oke, kita lanjut. Ya, akuntansi itu sendiri memiliki tujuan ya. Tentu ada tujuannya akuntansi. Nah, kita mengacu pada prinsip akuntansi Indonesia, akuntansi memiliki 5 tujuan. Tujuan-tujuan tersebut adalah yang pertama, memberikan informasi keuangan perusahaan, mencakup modal, beban atau kewajiban dan sumber ekonomi. Oke, selanjutnya yang kedua, memberi informasi mengenai tentang adanya perubahan pada sumber ekonomi perusahaan. Yang ketiga, memberi informasi mengenai tentang adanya perubahan pada kewajiban perusahaan. Yang keempat, memperkirakan potensi perusahaan dalam meraih laba berdasarkan informasi dari laporan keuangan. Dan yang
terakhir itu menyampaikan informasi mendalam berkaitan dengan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang dibuat dalam akuntansi berguna untuk membantu perusahaan dalam beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membantu perusahaan melakukan review mengenai kondisi perusahaan. Nah, ketika ada laporan keuangan, perusahaan akan lebih mudah untuk mereview kondisi perusahaan tersebut. Kemudian, yang kedua, sebagai bahan evaluasi kinerja dari kegiatan operasional perusahaan. Nah, dari laporan-laporan yang disediakan oleh akuntansi maka dijadikan bahan evaluasi. Kemudian yang ketiga, membantu perusahaan dalam membuat keputusan penting. Dan yang keempat, membantu perusahaan dalam menentukan strategi baru bagi perusahaan itu sendiri. Yang kelima, yang terakhir, sebagai tanda kredibilitas perusahaan yang baik dengan memiliki laporan keuangan. Nah, kalau laporan keuangannya bagus, ya perusahaannya bagus. Iya, tadi saya sempat menyinggung soal pihak yang membutuhkan informasi akuntansi atau laporan keuangan. Ya, di situ ada pihak internal dan pihak eksternal. Nah, pihak internal itu yang dimaksud adalah pihak-pihak yang merupakan bagian dari perusahaan itu sendiri, yaitu pemilik perusahaan atau dewan direksi. Ya, ini pemilik perusahaan ya. Yang kedua, manajer, ya para manajer atau pengelola. Yang ketiga adalah pegawai. Ya, yang berikutnya adalah pihak eksternal atau pihak luar perusahaan. Nah, pihak-pihak tersebut itu yang dimaksud yang pertama adalah investor atau pihak yang akan menanamkan modal dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, klien perusahaan, perusahaan-perusahaan yang akan bekerja sama dengan perusahaan yang dimaksud tadi. Kemudian yang ketiga, pemerintah dan masyarakat. Jelas bahwa ketika perusahaan tersebut sudah go public, wajib untuk mengumumkan laporan keuangannya ke publik. Oke, ada jenis-jenis akuntansi ya. Dan akuntansi sebenarnya adalah ilmu yang selalu berkembang pada zamannya. Dan mungkin kalau kali ini cuma 6 jenisnya, bisa besok-besok 7, tergantung zaman. Dan yang pertama adalah akuntansi keuangan. Nah, akuntansi ini merupakan jenis akuntansi yang paling umum dikenal masyarakat luas. Pada dasarnya, akuntansi keuangan mencakup berbagai pencatatan dan penyajian laporan keuangan dalam suatu periode perusahaan. Nah, laporan keuangan tersebut akan digunakan untuk pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu pihak internal seperti yang dijelaskan tadi maupun pihak eksternal. Yang kedua, akuntansi perbankan. Ya, dalam akuntansi perbankan, pencatatan yang dilakukan berada di ruang lingkup perbankan. Akun-akun yang digunakan pun merupakan akun khusus di dunia perbankan. Sama dengan akuntansi keuangan, akuntansi perbankan juga menyajikan laporan untuk pihak internal dan eksternal. Namun tentunya pihak-pihak tersebut adalah pihak yang berhubungan dengan perbankan. Nah, yang ketiga, akuntansi biaya atau cost accounting. Pengertian akuntansi biaya itu ya bisa diartikan sebagai akuntansi yang mengelola segala biaya perusahaan yang berfungsi mengendalikan dan membuat perencanaan akan biaya dan operasional perusahaan. Perencanaan dan pengendalian biaya kemudian dibuat sebagai landasan menentukan harga produk dari perusahaan tersebut. Oke, yang keempat itu akuntansi audit. Ya, sesuai dengan namanya, akuntansi audit adalah akuntansi yang bertugas melakukan audit atau pemeriksaan ya. Dengan kata lain, akuntansi ini mencakup pemeriksaan transaksi laporan keuangan. Ya, proses akuntansi audit bukan hanya pemeriksaan. Akuntansi audit juga perlu memberikan penilaian atau opini mengenai kelayakan laporan keuangan yang diperiksa. Oke, yang kelima, akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen merupakan akuntansi yang mencakup kegiatan manajemen perusahaan. Dalam akuntansi manajemen terdapat dua informasi yang dihasilkan, informasi kuantitatif berupa laporan keuangan dan informasi kualitatif berupa laporan non keuangan. Berikutnya akuntansi pajak. Ya, akuntansi yang meliputi perhitungan pajak. Ya, akuntansi ini berguna untuk menghitung dan menetapkan jumlah pajak terhutang yang ditanggung oleh perusahaan.
kita perkenalan ya, mulai dari apa itu akuntansi pengertiannya ya, kemudian apa tujuannya, kemudian jenis-jenis ya akuntansi ya. Nah tadi itu poin yang paling penting, akuntansi itu sebagai alat ya, kemudian akuntansi itu sebagai seni. Nah kemudian akuntansi itu juga sebagai seni tadi, kemudian profesi juga sebagai disiplin ilmu ya. Oke, itu kalau sulit menghafal ya silakan poin itu saja yang kita ingat soal akuntansi ya. Guru saya dulu pernah berkata begini, kalau mau pintar harus mencatat, lalu membaca, kemudian latihan. Nah sekarang kita dipermudah lagi dengan YouTube ya, makanya ya subscribe dong channelnya supaya kita tinggal menonton lalu latihan. Nah, oke. Mungkin ada yang akan bertanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar, kemudian nanti saya akan jawab langsung. Oke. Ya ada yang ingin bertanya ya, Ellen silakan sampaikan pertanyaannya. Oke Ellen silakan. Selamat siang Pak, dari pemaparan tadi saya mau tanya tentang akuntansi sebagai seni. Kenapa akuntansi dipandang sebagai seni? Terus Pak, apa tujuan dari akuntansi? Oke Ellen, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, yang pertama Ellen bertanya soal kenapa akuntansi dikatakan sebagai sebuah karya seni. Nah, yang kedua, apa tujuan akuntansi? Nah, itu kan sudah tadi dijelaskan ada di materinya tadi. Tapi nggak apa-apa, nanti kita kupas lagi. Kita langsung saja menjawab pertanyaan yang pertama, kenapa akuntansi dikatakan sebagai sebuah karya seni atau dikatakan sebuah seni? Ya, akuntansi dikatakan sebagai seni karena ada 3 alasannya. Yang pertama itu pada awal perkembangannya akuntansi dapat dikatakan sebagai kerajinan atau seni karena orang yang akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan akuntansi harus terjun langsung dalam dunia praktik dan mengerjakannya. Kemudian yang kedua, akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan dan meringkas transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara tertentu dan dalam bentuk satuan uang serta menafsirkan hasilnya. Oke, yang ketiga, jadi kalau akuntansi dikatakan sebagai seni, maka yang dimaksud adalah cara menerapkannya. Kita akan mencoba membandingkan antara seni dengan akuntansi. Seni itu adalah sebuah profesi yang menghasilkan karya dan akan menarik para penikmatnya. Sedangkan akuntansi juga merupakan sebuah profesi yang menghasilkan karya berupa informasi keuangan yang akan menarik perhatian pihak internal dan eksternal perusahaan. Oke, sederhananya seperti ini. Ya, kita lihat di dalam akuntansi itu ada sebuah kegiatan yang dilakukan, ada proses. Nah, dari proses itu dapat menghasilkan laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan itu tentu ada review, ada evaluasi sehingga perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar. Nah, proses itulah yang kita nilai sebagai sebuah seni. Jadi tidak salah ketika kita menganggap akuntansi itu sebuah kegiatan yang berseni. Jadi akuntansi itu seni menghasilkan laba. Ya, lanjut kita menjawab pertanyaan nomor 2 tadi dari Ellen. Ya, tentang apa tujuan akuntansi. Ada 5 ya tujuan akuntansi. Yang pertama, memberikan informasi keuangan perusahaan, mencakup modal, beban atau kewajiban, dan sumber ekonomi. Ini ada di neraca ya. Ada juga di perubahan modal juga harus kas. Kemudian memberikan informasi mengenai tentang adanya perubahan pada sumber ekonomi perusahaan. Nah, di sini juga kelihatan di perubahan modal. 3, memberi informasi mengenai tentang adanya perubahan pada kewajiban perusahaan. Yang keempat, memperkirakan potensi perusahaan dalam meraih laba berdasarkan informasi pada laporan keuangan. Nah, dari laporan-laporan tadi itu kita bisa memproses lalu kemudian mengambil sebuah keputusan sehingga laba perusahaan bisa dinaikkan atau mencegah kerugian, istilahnya seperti itu. Kemudian menyampaikan informasi mendalam berkaitan dengan laporan keuangan. Terima kasih sudah menyaksikan videonya.